Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Hafifah Aswita Lubis dari kelas Indralaya NIM 06131181924004 absensi 05. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, di mana soalnya itu kemukakan domain perkembangan peserta didik yang menjadi target bimbingan dan konseling perkembangan. Baiklah, menurut saya di sini perkembangan terjadi tidak hanya pada aspek tertentu. Di sini proses perkembangan dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain. Yang pertama itu pengembangan karir, yang kedua itu pengembangan personal, dan yang ketiga itu akademik atau konselor sosial. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yang dimana pertanyaannya, menurut Mary, konselor sekolah dapat melakukan intervensi untuk memfasilitasi peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangan. Jelaskan 3 diantaranya. Menurut saya sendiri, koordinasi sebagai intervensi konselor adalah proses di mana manajemen bimbingan tidak langsung yang diberikan kepada masing-masing pembelajar yang berbeda, yang mencakup kegiatan umum dan khusus, di mana kegiatan koordinasi meliputi pengumpulan data dan informasi, pengalokasian bahan dan sumber daya, persiapan dan pengorganisasian pertemuan, pengembangan dan operasi, pengawasan dan pemantauan. Di sini juga koordinasi adalah proses kepemimpinan seorang penasihat para konselor lain dalam membantu mengatur, mengelola, dan mengevaluasi program bimbingan dan konseling di sekolah. Seorang konselor membantu orang untuk mencapai standar yang tinggi, di mana kepemimpinan berarti memasuki kemitraan untuk menunjukkan komitmen untuk membantu kepala sekolah dan pemandu kepentingan internal dan eksternal, dan memberikan tugas yang sangat penting untuk mendukung pembelajaran siswa di sekolah. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, di mana pertanyaannya, Mairik menyarankan 4 langkah sistematik problem solving untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalahnya. Uraikan secara singkat masing-masing langkah tersebut. Baiklah, di sini menurut saya untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah, ada yang pertama itu mengidentifikasi masalah, yang kedua itu menentukan masalah, yang ketiga memiliki tindakan, yang keempat itu mengembangkan rencana, dan yang terakhir itu dan bertindak sesuai rencana yang sudah disusun. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yang dimana pertanyaannya itu, jelaskan rasional layanan dasar diberikan kepada peserta didik. Baiklah, menurut saya di sini yang pertama itu menurut saya layanan orientasi, di mana layanan orientasi dalam bimbingan dan konseling itu memberikan pengenalan yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain untuk dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap peserta didik dalam memahami lingkungan sekolah. Contohnya itu pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah, peraturan-peraturan yang ada di sekolah, kurikulum pembelajaran yang berlaku di sekolah, dan peranan pelayanan bimbingan dan konseling dalam membantu segala jenis masalah dan kesulitan siswa. Untuk yang kedua itu sangat diperlukan, yaitu layanan informasi, di mana layanan informasi itu merupakan layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain dalam memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik, terutama orang tua, yang bisa menerima dan memahami informasi seperti informasi pendidikan dan karir yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan sehari-hari sebagai pelajar. Untuk tugas-tugas dari materi layanan informasi itu bisa menyangkut tugas-tugas perkembangan pribadi, usaha yang dapat dilakukan dan mengenal bakat, minat, dan pengembangannya. Dan yang bisa dinilai juga dari nilai sosial, adat istiadat, dan upaya yang berlaku dalam berkembang di masyarakat. Untuk layanan ketiga itu bisa dikatakan layanan bimbingan belajar, di mana layanan bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk layanan yang perlu dan penting diselenggarakan di sekolah. Contohnya itu layanan bimbingan belajar antara lain. Dan yang keempat itu ada juga layanan bimbingan kelompok, di mana layanan bimbingan konseling kelompok ini merupakan upaya bantuan kepada peserta didik dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan pertumbuhannya. Selain bersifat pencegahan, konseling kelompok dapat pula bersifat penyembuhan. Sekian. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, di mana soalnya itu salah satu objektif dari layanan dasar ialah demonstrate kooperatif,
behavior in group. Uraikan maksud dari objektif ini. Jika menggunakan model Skiara, uraikan langkah-langkah operasionalnya supaya peserta didik sekolah dasar dapat mencapai tujuan ini. Menurut saya dalam model objektif ini memberikan motivasi untuk perilaku kooperatif dalam berkelompok. Model ini sendiri di mana kita bisa melakukan pertukaran sosial berbasis sumber daya dan model identitas sosial berbasis status. Perbandingan kedua model ini menunjukkan bahwa keduanya sangat penting dalam memahami kerjasama dalam kelompok. Namun, di sini masalah identitas relatif lebih penting sebagai eksistensi atau kerjasama, terutama dalam hal perilaku kooperatif diskersional. Selanjutnya itu, identitas juga memiliki pengaruh kuat pada sikap dan nilai yang dengan sendirinya telah dikaitkan dengan perilaku diskersional, di mana masalah identitas mendominasi motivasi orang untuk secara sukarela bekerja sama dengan kelompok tempat mereka berasal. Jadi intinya di sini untuk diskusi behavior in group ini lebih diutamakan untuk saling kerjasama. Terima kasih.